Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah adalah bahasan kita tentang doa ini. Kita lanjutkan pada bahasan ke-8. An Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu, as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu, as'alullah mu'afatahu wa maghfiratahu. Dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah SAW berdoa, as'alullah, aku memohon kepada Allah, mu'afatahu wa maghfiratahu, mu'afah dari Allah dan ampunan dari Allah. Beliau berdoa seperti ini 3 kali. Apa itu al-mu'afah? Al-mu'afatu al-muradu biha al-mu'afatu fid din wa dunya fatashmalu al-amran. Al-mu'afah yang dimaksud adalah perlindungan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya di dalam agamanya, di dalam dunianya, di dunia maupun agamanya, agama dan dunianya. Dan al-mu'afah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala itu meliputi 2 hal, ya. Perlindungan Allah terhadap agama dan dunia seorang hamba meliputi 2 hal. An ya'afiyaka min asqamiddin, yaitu Allah menjagamu, melindungimu dari penyakit-penyakit agama. Wahya amradul qulub allati madaruha ala syahawat wa syubhat. Penyakit-penyakit agama adalah penyakit-penyakit hati, yaitu syahwat dan syubhat. Ada syahwat dalam hatimu yang membuatmu meluapkannya dengan hal-hal yang diharamkan, wa syubhat, kesamaran-kesamaran di dalam memahami agama sehingga tersesat dalam keyakinan dan amalan. Ini adalah makna al-mu'afah yang pertama, perlindungan Allah kepada hambanya dalam agamanya dari penyakit-penyakit yang rusak hati agama seseorang. Yang kedua adalah wa yu'afiyaka min amradil abdan. Allah melindungi, menyelamatkanmu dari penyakit-penyakit badan. Wa hiya i'tilalu sihhatil badan, yaitu rasa sakit yang mengganggu sehatnya badan kita. Saudaraku, wal insan muhtajun ila hada wa ila hada. Wa hajatuhu ilal mu'afati min maradil qalbi a'dham min hajatihi ilal mu'afa min maradil badan. Manusia membutuhkan selamat di dalam dunia dan agamanya, dalam agama dan dunianya. Namun butuhnya seseorang, butuhnya manusia kepada perlindungan dalam penyakit-penyakit dalam agama, penyakit-penyakit hati, melebihi dari kebutuhannya terhadap selamanya dia dari penyakit-penyakit badan. Walihada yajibu alaina an nulahidha daiman kulubana wa nanzura hal hiya maridatun am sahihatun wa hal sadiat am hiya nadhifatun. Fa idza kunta tunadhifu qalbaka daiman fi muamalatika ma'allahi wa fi muamalatika ma'al khalqi hasalta khairan kathiran wa illa sawfa taghfal wa tafqidu silata billahi. Manusia membutuhkan 2 hal: sehat, selamat dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit agama, dan juga sehat dalam penyakit-penyakit badan. Namun kebutuhan dia terhadap sehat, selamat dari penyakit-penyakit hati, penyakit-penyakit agama lebih besar daripada penyakit-penyakit yang menimpa badannya. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk senantiasa mengawasi hati kita, melihat apakah hati kita sakit atau sehat, apakah hati kita saat ini kotor, kusam atau bersih. Tentunya dengan melihat hati kita, mengoreksi sejauh mana kita ini taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita
untuk mentauhidkannya. Misalnya, ya ayuhan nas ubudullah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadah kepada Allah, beribadah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang sebelummu. Nah, apakah kita saat ini sudah benar-benar beribadah, mentauhidkan Allah? Kita lihat, jika kita terjatuh dalam hal menduakan Tuhan, terjatuh dalam perbuatan yang dikatakan syirik, maka kita bertobat kepada Allah. Kita mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha anta subhanak inni kuntu zalimin. Kita mohon astagfirullahaladzim, kemudian kita kembali kepada Allah SWT. Kita memeriksa hati kita, syahwat yang ada dalam penyakit hati kita. Kita lihat, apakah syahwat itu mengantarkan kita kepada hal-hal yang diharamkan. Maka jika demikian, kita kembali kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum waslimulah. Kembalilah kepada Tuhanmu, menyerah dirilah kepada Tuhanmu. Min qabli ayyatiakumul adab, thumma la tunsurun. Sebelum datang adab kepada kalian dan kalian tidak dapat ditolong lagi. Kembali kepada Allah. Kita memeriksa syubhat pemahaman agama kita tentang misalnya sunnah dan bid'ah misalnya. Kita lihat apakah benar dalam memahami sunnah, memahami bid'ah yang kita ada dalam hati kita. Jika misalnya ada waswas dalam hati kita bahwasanya bid'ah, hal-hal yang tidak diajarkan Rasulullah SAW, kita membolehkannya, kita merayakannya, kita mengikuti orang-orang yang mayoritas yang tidak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dalam amal-amalnya, maka kita lihat, oh ini tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya. Saya kembali kepada Allah, saya akan memperbaiki diri lagi, karena syubhat, kesamaran dalam memahami agama. Ini contoh-contoh memeriksa hati kita. Kemudian hal sadiat amhiya nadhifa, apakah hati kita ini bersih atau kotor? Dengki misalnya, penyakit hati, hasad, dengki. Kita melihat seseorang, teman kita mendapatkan kebaikan, dekat dengan orang yang atau mendapatkan kebaikan dalam masalah dunia atau kedudukan dan jabatan dan sebagainya. Kalau kita timbul dalam masa hati kita hasad, ingin kebaikan yang menimpanya lenyap, berarti dalam hati kita belum bersih. Kita kembali kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah, hatiku sakit, sembuhkanlah ya Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarika. Kita memohon kepada Allah, la ilaha anta subhanak inni kuntu zalimin. Ya Allah, bersihkanlah hatiku ya Allah, berilah aku hati yang bersih ya Allah. Kita terus memohon ampun, astagfirullahaladzim, agar kita mendapatkan hati yang bersih. Fa idza kunta tunadhif qalbaka daiman, jika kita terus membersihkan hati kita, mengoreksi hati kita setiap saat dalam hubungan kita dengan Allah, apakah saya sudah taat kepada Allah? Apakah hati saya ini sudah taat kepada Allah? Allah memerintahkan saya untuk berhijab, misalnya seorang wanita demikian, namun saya masih ndablek, masih tidak mau berhijab, sedangkan dalam Quran dijelaskan dengan jelas, dalam hadis Rasulullah SAW dengan pula. Maka kita koreksi, oh saya masih salah, saya masih sakit, saya masih belum bersih hati kita dalam hubungan saya dengan Tuhan, dengan Allah SWT. Kembali kepada Allah, wa anibu ila rabbikum waslimulah. Kembalilah kepada Tuhanmu, berserah diri kepada Tuhanmu. Ya Allah, aku berserah diri, aku taat kepada Engkau ya Allah. Apapun yang menimpaku ya Allah, dalam rangka taat kepada Engkau ya Allah, aku siap. Bantulah aku ya Allah, berilah kekuatan keimanan, berilah aku rezeki dalam ketakwaan kepada Engkau ya Allah. Berdoa memohon ya Allah, lindungilah aku dari waswas syaitan yang menakut-nakuti aku ya Allah, dalam ketaatan kepada Engkau ya Allah. Ini kita terus mohon dalam hubungan kita dengan Allah. Tatkala kita melihat hati kita masih belum melaksanakan perintah Allah, tentunya setiap hati yang baik, yang bersih, timbul rasa penyesalan, timbul rasa merasa salah, jujur dia. Ini berarti hatinya masih baik. Tatkala dia melakukan muamalah dengan Allah dan dia merasa salah, tanda hati masih hidup, belum mati. Maka segeralah kembali kepada Allah sebelum Allah menutup hati kita, membelokkan hati kita. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala Bani Israel menyimpang, hatinya menyimpang, kemudian berbuat kedurhakaan kepada Allah,
maka Allah pun membelokkan, tidak memberi petunjuk padanya. Wa bi mu'amalatika mal khalq, demikian juga dalam hubungan kita dengan makhluk. Kita bermusuhan, kita mengoreksi, kenapa saya bermusuhan dengan dia? Mungkin saya salah. Saya berusaha untuk mendekati dia, memperbaiki hubungan dengannya, memperbaiki ucapan salam, assalamualaikum, memulai agar hubungan baik kembali. Maka tatkala kita berusaha bermuamalah dengan baik kepada Allah, dengan makhluk, kita memperbaiki hati kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan yang banyak. Dan jika tidak demikian, maka kelalaian, kehilangan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita. Na'udzubillah min dzalik. Fahafidh ala an tufattisha qalbaka daiman. Faqad yakunu fihi maradu syubhatin. Faqad yakunu fihi maradu syubhatin aw maradu syahwatin. Wa kullu syai'in walillahil hamd lahu dawa. Fal Qur'anu dawa'un lisyubhati wasyahawat. Mari kita periksa, kita jaga hati kita. Kita periksa, kita teliti, kita operasi sendiri. Melihat dengan cara kita kembali kepada Allah, kembali kepada kitabullah, kembali kepada sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman salaful ummah. Bisa jadi dalam hati kita ini ada syubhat, kesamaran. Kita dalam memahami perintah untuk berhijab, kita mendapatkan syubhat. Pemahaman-pemahaman yang mengatakan tidak wajib dan sebagainya, hal-hal yang jelas salah dalam Al-Quran. Kita membenarkannya, syubhat. Kita periksa. Tatkala kita merasa, ya Allah, saya sholat menggunakan kerudung, menggunakan hijab, mukena yang bermakna nampak atau tertutup seluruh tubuh kita kecuali wajah dan tapak tangan kita. Bagi perempuan tentunya. Maka kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Kita periksa dalam hati kita tentang penyakit syahwat. Kita senantiasa meluap buah syahwat kita, kemudian melakukan hal-hal yang diharamkan. Maka kita salah, kita mengucapkan astagfirullahaladzim. Dan ketahuilah, innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan Allah azabnya sangat pedih. Kita takut kepada Allah karena mempunyai azab yang sangat pedih. Dan kita takut kepada Allah karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertobat kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Hapuskanlah kesalahanku. Seperti baju yang bersih dari kotorannya setelah dicuci. Bersihkanlah hatiku, bersihkanlah dosaku dengan air, dengan embun, dengan salju. Ini yang sering kita minta kepada Allah SWT dalam doa iftitah kita sebelum baca Al-Fatihah. Wal Qur'anu dawa. Dan kita bersyukur kepada Allah. Tidaklah Allah menurunkan penyakit syubhat atau penyakit syahwat, melainkan mempunyai obat. Dan obat dari penyakit hati tersebut itu adalah Al-Quran. Al-Qur'anu dawa'un lisyubhat wasyahwat. Al-Quran adalah obat bagi penyakit syubhat dan syahwat. Qala Ibnu Qayyim fi makna al-afi wal afiyati wal mu'afa. Ibnu Qayyim menjelaskan makna apa itu al-af, ampunan, bermaafan dari Allah, wal afiyah, keselamatan, perlindungan dari Allah, wal mu'afa. Apa itu artinya? Wa hadhihi thalatha, tiga kata ini tatadamman izalat asy-syurur al-madiyah bil afi. Tiga kata ini terkandung dalam tiga kata ini, yaitu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghilangkan kejahatan-kejahatan kita yang terjadi pada masa lalu, dengan Allah memberikan maafnya, memberikan ampunannya. Dan kita mohon kepada Allah agar Allah menghilangkan kejahatan-kejahatan yang saat ini kita lakukan, dengan memberi kepada kita al-afw, ampunan dari Allah, dan juga keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-afiyah, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Memohon kepada Allah agar
hapuskan dosa-dosa kesalahan kita, agar dijaga keselamatan agama dan diri kita, wal mustaqbala bil mu'afah, dan juga agar di masa ke depan Allah menjaga kita dengan mu'afahnya, dengan perlindungannya, keselamatan darinya di masa yang akan datang. Fa innaha tatadamman al-mudawama wal istimrar alal afiyah. Karena sesungguhnya doa ini, Allahumma inni as'aluka al-mu'afah wa as'aluka al-maghfirah, atau Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya, fi dini wa dunya, yaitu terkandung dalamnya 3 hal yang kita mohon Allah agar Allah memberikan kepada kita ampunan, perlindungannya yang terus berlangsung hingga kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Maka doa Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah ini terkandung permohonan kita kepada Allah agar Allah memberi afiah kita, perlindungannya, ampunannya di dunia, di akhirat, hingga kita mendapatkan keridhaan Allah dan memasuki surga dengan bahagia dan sejahtera. Saudaraku, mudah-mudahan bahasan ini menambah keimanan kita. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi pada bahasan berikutnya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.